kesempatannya yang telah diberikan kepada kami mahasiswa manajemen dari Universitas Kepala Unggul. Pada hari ini kami mau wawancara Liza mengenai SDM di PT Yunfeng. Sebelumnya kenalkan, saya Joshua Panjaitan. Bagaimana? Ya, struktur organisasi yang biasanya perusahaan ada kan ya, kayak ada si pemegang saham, si komisaris, ada direkturnya, ada manajernya, dan divisi ke bawahnya ada divisi kayak warehouse, divisi finance, ada CSR, segala macam ada produksinya gitu ya, CSR. Perusahaan ini tuh menjamin si stakeholder itu menjadi nyaman di sini ya, misinya terus kayak mensejahterakan karyawan. Iya, jadi misalnya itu percetakan umum kayak ada packaging yang terbuat dari kertas, ada dari mika, ada plastik, terus ada stiker, ada percetakan buku, kayak ada banner, kayak gitu. Komposisi SDM dari Komposisinya ya sesuai sama yang kebutuhan itu. Kayak kita ada komposisi buat produksi, komposisi buat kayak admin, komposisi buat bagian marketing, komposisi buat bagian HRD. Total karyawan di sini ada 120 orang yang terdiri dari cewek cowok ya. Di sini ceweknya itu kemarin 40 atau 40 ya di dia. Nah di sini. Halo, sekarang kami dari kelompok 2 mata kuliah pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Perkenalkan, saya Joshua Baliam Panjaitan, NIM saya 2022-01-01123. Saya akan menjelaskan sejarah singkat. PT Yunfeng Indonesia merupakan sebuah perusahaan modal asing yang didirikan pada Desember 2014 oleh Zhang Yunfeng, seorang pengusaha asal Jiangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh pihak asing. Sebelum mendirikan perusahaan ini di Indonesia, Zhang Yunfeng telah melakukan evaluasi terhadap berbagai negara dan memilih Indonesia sebagai lokasi pertama investasinya. Didorong oleh potensi sumber daya alam yang melimpah, stabilitas keamanan, dan peluang bisnis yang menjanjikan, sebelum menjadi pengusaha, Zhang Yunfeng memulai karirnya di Indonesia sebagai karyawan di perusahaan lain. Keberhasilan PT Yunfeng Indonesia mendorong perusahaan untuk memperluas jaringan bisnisnya ke pasar internasional, dengan Pakistan menjadi target pasar berikutnya di kawasan Asia Selatan. Saya Hani Priscila Sitanggang, NIM 2022-0101-454. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari PT Yunfeng. Visinya menjadi perusahaan yang unggul di bidang percetakan dokumen, security, penilai, strategis, dan memberikan nilai tambah. Di sini juga ada misinya, yaitu menghasilkan produk dokumen security yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya mewujudkan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang berkesinambungan. Dan terakhir misinya yaitu menjadi perusahaan kebanggaan karyawan dan pemegang saham. Halo, perkenalkan nama saya Marta Julia Kasitanggang dengan NIM 2022-01-01240. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan kegiatan. Yang pertama, memahami praktik nyata pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan SDM di perusahaan. Dan yang kedua, menganalisis strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola SDM sesuai dengan tantangan dan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, membandingkan teori manajemen SDM dengan implementasinya di lapangan. Terima kasih. Saya Anissa Wiana dengan NIM 2022-011087. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa orientasi. Yang pertama itu ada program orientasi. Adapun program orientasi terdiri dari introduksi tentang tujuan, kebudayaan, polisi perusahaan, tugas dan tanggung jawab, serta jenjang promosi pada era modern. Yang berikutnya itu ada cara mengukur adaptasi karyawan baru, yaitu kecocokan organisasi ditentukan melalui penggunaan masa percobaan atau pelatihan untuk menentukan kecocokan staf dengan budaya organisasi dan tugas-tugas di tempat kerja. Halo, nama saya Rizka Rahma Yunita dengan NIM 2022-0101-221. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pelatihan. Yang pertama, program pelatihan yang sudah berjalan, pelatihan teknis seperti penggunaan mesin otomatis, pelatihan keselamatan kerja, dan seminar tentang teknologi baru. Yang kedua, ada program yang dirancangkan ke depan, khusus di bidang keuangan, teknologi, dan peningkatan keterampilan interprofesional. Yang ketiga, ada metode yang digunakan, pelatihan di tempat kerja, lokal karya, seminar, dan pelatihan keamanan.
Yang keempat ada kesempatan untuk semua karyawan. Semua karyawan diberikan kesempatan pelatihan untuk bidang yang mereka kerjakan. Yang terakhir ada kesesuaian dengan visi dan misi. Saya Salsatya Sabila dengan NIM 202201011136 ingin membahas tentang tantangan karyawan. Tantangan karyawan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan teknologi berbasis training, seminar, dan integrasi dari aplikasi bisnis modern. Yang kedua, ada upaya perubahan teknologi. Menurut pola bisnis terbaru, melakukan siaran dan belajar dari pengalaman perusahaan lain dan memastikan karyawan dibekali dengan teknologi yang dibutuhkan. Kesimpulan, dalam kegiatan ini penelitian tentang pengembangan dan pemberdayaan SDM di PT Yunfeng Indonesia dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan HRD dan pengamatan langsung dari hasil analisis. Dapat diperoleh bahwa PT Yunfeng Indonesia secara konsisten melakukan beberapa strategi pengelolaan SDM yang efektif, seperti penelitian karyawan secara berkala, orientasi kerja karyawan baru, dan sistem penilaian kinerja yang ketat, untuk memberikan umpan balik yang membangun kepada semua level dalam perusahaan. Hal ini berarti bahwa bertujuan dari kegiatan ini telah dipenuhi untuk memahami praktik pengembangan SDM, yang sebenarnya menganalisis strategi perusahaan dalam mengelola SDM dan pembandingan teori dengan inflasi di lapangan. Dari hasil semua, terlihat bahwa perusahaan tidak hanya mengembangkan aspek keterampilan, tetapi juga mengembangkan karir karyawan melalui sistem jenjang karir yang jelas. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat kepuasan yang retasi karyawan dengan peningkatan daya saing perusahaan di pasar yang Rekomendasi syarat terbaik verifikasi program pelatihan. Tambahan pelatihan soft skill seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan komunikasi. Implementasi program mentoring untuk karyawan baru maupun senior. Peningkatan sistem motor. Gunakan indikator kinerja berbasis potensi karyawan, bukan hanya target kerja. Evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu. Kedua, pengembangan strategi SDM. Dibagi menjadi dua, ada strategi jangka pendek. Adakan pelatihan khusus untuk meningkatkan adaptasi terhadap teknologi baru, seperti aplikasi akuntansi atau manajemen produksi. Tingkatan interaksi antara departemen melalui kegiatan informal untuk membangun solidaritas. Yang kedua, strategi jangka panjang. Ciptakan program succession planning untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di masa depan. Bangun sistem pemberdayaan berbasis inovasi dengan memberi penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi pada ide-ide baru. Integrasi PSB karyawan dapat pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Implementasi saran ini dapat meningkatkan aktivitas pengembangan SDM dan daya saing PT Yunfeng Indonesia di pasar. Halo guys. Jadi di sini kita lagi melanjutkan tugas proyeknya. Yuk kita lihat teman-teman kita lagi ngapain aja. Hai guys, kita sudah sampai mana nih? Nih, dikit lagi ya teman-teman. Habis ini kita tinggal bikin PPT-nya. Dadah.
loh guys, kita ketemu kelompok 3. Ya kan?